Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini, kita akan mereview topik yang ke-10 yaitu mengenai referensi. Yang pertama yaitu fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Nah, referensi merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia akademis, karena referensi dapat menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu. Kemudian referensi juga digunakan untuk menghindari praktek plagiat. Kemudian referensi membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai. Kemudian referensi juga memberi penghargaan pada penulis lain yang dijadikan sumber acuan referensi. Kemudian ada fungsi referensi yang tercantum dalam daftar pustaka, yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Kemudian, bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Kemudian, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Kemudian, referensi digunakan untuk penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Kemudian, secara prinsip, fungsi referensi dapat dikelola menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu digunakan sebagai acuan. Nah, digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah, baik hal terkait konsentrasi penciptaan maupun pengkajian. Kemudian yang kedua digunakan sebagai bahan pertimbangan. Nah, fungsinya sebagai bahan yang akan dikaji lebih lanjut. Kemudian yang ketiga digunakan sebagai bahan pengembangan. Fokus kepada fungsinya sebagai bahan yang masih harus dikembangkan atau disempurnakan. Kemudian, keberadaan referensi pada tulisan ilmiah merupakan sebuah keharusan, karena dalam dunia penulisan ilmiah, kejujuran merupakan salah satu tolak ukur kualitas. Kemudian, untuk memperhatikan kejujuran tersebut, penulis akan merujuk kepada sekian banyak bahan bacaan dan menampilkan sebagian kalimat sebagai pernyataan penulis lain yang mendukung ide dalam tulisannya. Kemudian yang kedua yaitu aturan pengutipan pada karya tulis ilmiah. Nah, pengutipan pada karya tulis ilmiah yang pertama ada footnote. Nah, footnote adalah catatan yang diletakkan di bawah halaman, atau footnote ini yang sering kita sebut dengan catatan kaki. Nah, footnote ini berisi tentang keterangan-keterangan atas teks, naskah, ataupun tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Nah, mengapa harus menggunakan catatan kaki atau sebaiknya menggunakan catatan kaki? Nah, dalam sebagian tradisi ilmu sosial dan ilmu hukum, penulis lebih cenderung menggunakan footnotes dibandingkan body notes dan atau endnotes. Footnotes lebih memudahkan pembaca dalam melacak keterangan atau referensi yang dikutip, karena ditulis lebih lengkap, dikarenakan footnote penulisannya hampir sama dengan daftar pustaka. Kemudian selanjutnya prinsip penggunaan dari footnote ini yaitu yang pertama penggunaan nomor urut menunjukkan yang sama baik dalam teks maupun dalam catatan kaki, dituliskan setengah spasi ke atas. Kemudian nomor urut penunjukan berlaku untuk seluruh tulisan, tidak per halaman atau per paragraf. Ikuti aturan teknis pembuatan catatan kaki yang berlaku. Adapun aturan atau teknik penulisan footnote ini yaitu dipisahkan dari teks sebelumnya dengan jarak 2 spasi dengan menggunakan garis sepanjang 15 spasi dari margin kiri. Kemudian diketik menggunakan ukuran font 11 dengan 1 spasi. Kemudian penomoran dengan angka Arab dimulai dari margin kiri setelah karakter ke-7 sebagian awal paragraf. Bagian selanjutnya ditulis sejajar dengan margin kiri. Kemudian nomor dan teks catatan kaki tidak dipisahkan dengan spasi. Kemudian penomoran catatan kaki dimulai dari dan diurutkan per bab. Setiap berganti bab, catatan kaki selalu dimulai dengan nomor 1. Kemudian penempatan catatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah. Jadi tulisan catatan kaki paling akhir
pada suatu halaman berjarak 3 cm dari sisi kertas terbawah. Kemudian, nama pengarang ditulis sesuai dengan aslinya, yaitu tidak mendahulukan nama belakang seperti penulisan pada daftar pustaka. Segenap gelar akademik yang berada di depan dan atau belakang nama seseorang tidak dicantumkan dalam catatan kaki. Nah, footnotes lebih memudahkan pembaca dalam melacak keterangan atau referensi yang dikutip. Adapun unsur-unsur dari catatan kaki yaitu nama pengarang, kemudian judul buku, kemudian data publikasi, dan nomor halaman. Kemudian pola penataannya yaitu catatan kaki dengan sumber buku teks yang pertama digunakan yaitu nomor 1, di atas dalam urutan yaitu nama penulis, ditulis sesuai aslinya tanpa mendahulukan nama akhir, kemudian tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan judul buku, ditulis dengan catatan miring, kemudian kurung buka, tempat kata kota terbit, kemudian titik 2, nama penerbit, tanda koma, tahun penerbit, kemudian kurung tutup, kemudian tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. Nah, kemudian untuk jika penulisnya 2 orang, kedua nama dicantumkan. Namun jika penulisnya 3 orang atau lebih, hanya dicantumkan nama penulis pertama dan diikuti kata dan kawan-kawan. Singkatan dari kawan-kawan. Nah, selanjutnya yaitu pada footnote sering ditemukan penggunaan ada ibid, objit, dan logit. Nah, untuk ibid ini merupakan singkatan dari kata ibidium, yaitu dari bahasa Latin yang artinya pada tempat yang sama. Nah, ibid ini digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian terdahulu tanpa diselingi dengan sumber lain. Nah, kemudian ibid ini jika yang dikutip halamannya masih sama seperti kutipan sebelumnya, cukup menggunakan kata ibid. Kemudian kata ibid ini biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digaris bawahi. Nah, kemudian penggunaan objit. Objit ini merupakan singkatan dari opera citato atau dari bahasa Latin yang artinya pada karya yang telah dikutip. Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya tetapi telah diselingi sumber lain. Yaitu objek ini untuk halaman yang dikutip berbeda. Kemudian penulisan nama pengarang, objek, dan nomor halaman. Nah, adapun untuk logit ini merupakan singkatan dari loco citato, yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Nah, logit ini digunakan jika merujuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Logit ini untuk halaman yang dikutip sama. Kemudian untuk penulisan logit ini yaitu didahului dengan nama pengarang, kemudian logit, dan dilanjutkan dengan nomor halaman. Nah, jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Nah, selanjutnya yaitu body note atau yang sering kita kenal dengan catatan tubuh. Dikatakan body note karena letaknya berada di setelah paragraf. Nah, mengapa lebih baik menggunakan body note atau catatan tubuh? Nah, kelebihan catatan tubuh ini adalah memberikan kemudahan bagi pembaca dalam mengecek sumber sebuah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau setelah kutipan tersebut, tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman. Kemudian untuk aturan pengutipannya, prinsip penggunaannya yaitu catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Kemudian terdapat 2 cara dalam menuliskan catatan tubuh. Kemudian selanjutnya untuk teknik penulisan, ada banyak teknik penulisan yang bisa digunakan dalam membuat catatan tubuh, baik itu dengan 1 pengarang, 2 pengarang, atau banyak pengarang, berasal dari buku terjemahan, artikel, maupun dari internet. Selanjutnya yaitu EndNote. Nah, EndNote ini merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah.
tepatnya sebelum daftar pustaka. Nah, pada dasarnya teknik penulisan EndNote tetap sama dengan footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk catatan kaki juga berlaku untuk catatan akhir ini atau EndNote. Termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustaka. Perbedaannya, catatan akhir diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Kemudian untuk penulisannya di Word, EndNote ini buka lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah. Arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pada tab Reference, pilih Insert in EndNote untuk membuat catatan akhir. Lalu kursor akan berpindah pada bagian untuk mengikuti isi EndNote. Secara otomatis, Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi EndNote di akhir dokumen atau jurnal. Nah, kemudian isi catatan akhir secara otomatis Word akan membuat catatan akhir pada akhir halaman kerja. Artinya, catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar, berarti catatan akhir berada di halaman ke-10, dan seterusnya. Bila tidak ingin menggunakan catatan akhir secara otomatis, maka bisa juga dibuat secara manual dengan sumber-sumber tersebut satu persatu pada bagian bawah paling akhir dan dari bab penutup atau kesimpulan, yaitu terletak pada sebelum daftar pustaka. Selanjutnya yaitu mengenai aturan penulisan referensi dari beberapa sumber berdasarkan beberapa style pada karya tulis ilmiah. Yang pertama ada Harvard Alpha Style. Nah, adapun aturan penulisannya yaitu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk menggunakan referensi tersebut. Di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Kemudian jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kemudian, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya atau dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Kemudian jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka urutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contohnya 1988A, 1988B, dan seterusnya. Kemudian tanggal publikasi ditulis setelah nama pengarang. Kemudian judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis dengan tangan, maka judul digaris bawahi. Kemudian cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Kemudian ada style yang kedua yaitu APA style. Nah, APA style ini merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Nah, adapun aturan penulisannya yaitu daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Kemudian nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Nah, dan apabila ada penulis yang sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Kemudian bisa ditambah huruf A, B, C setelah tahun. Kemudian selanjutnya ada MLA style. Nah, MLA style ini merupakan kependekan dari Modern Language Association. Nah, style ini merupakan satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Nah, mode MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengutipan. Adapun untuk aturan penulisannya yaitu nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Kemudian tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Kemudian kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Kemudian selanjutnya, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain-lain.
Kemudian pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Kemudian selanjutnya, style Chicago dan Turabian style. Nah, Turabian style merupakan bentuk atau gaya penulisan sitasi hasil penyederhanaan dari Chicago style. Biasanya banyak digunakan untuk penulisan di bidang sastra, sejarah, dan juga seni. Nah, adapun aturan penulisannya yaitu pada catatan kutipan memasukkan nama penulis serta terdaftar dalam artikel, yaitu nama depan, nama akhir. Sedangkan dalam daftar pustaka atau bibliografi, penulisan penulis dibalik yaitu dengan nama akhir, koma, dan nama depan. Sedangkan penulisan tambahan tidak dibalik. Kemudian, penggunaan catatan kaki atau footnotes serta endnotes dalam melakukan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis dengan diberi nomor secara kronologis. Kemudian selanjutnya penulisan penulis ditulis secara utuh dan dibalik. Kemudian selanjutnya selalu memberikan informasi tanggal publikasi atau tanggal terakhir diupdate apabila tidak ada gunakan kode M.D. Kemudian selanjutnya, judul untuk karya tulisan pendek seperti artikel, lagu, puisi, cerita pendek ditempatkan dengan memberikan tanda kutip di antara judul. Tapi untuk judul karya tulisan panjang seperti buku, jurnal, album, film ditulis dengan italik atau tulisan miring. Kemudian selanjutnya, mempunyai dua sistem pencatatan yakni notes bibliografi atau catatan bibliografi dan yang digunakan dalam bidang humaniora dan gaya outdoor date yang digunakan untuk ilmu sosial, ilmu fisik, dan ilmu alam. Nah, adapun notes bibliografi ini menampilkan informasi bibliografi dalam sebuah catatan, bisa berupa catatan kaki maupun catatan akhir. Sedangkan outdoor date menggunakan kata kutipan langsung pada teks utama dengan memberikan informasi, nama akhir penulis, dan waktu publikasi. Di mana daftar kutipan ini akan ditampilkan dalam daftar referensi di akhir tulisan. Nah, demikianlah review kita mengenai bab referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.